Saya heran melihat manusia bahwa dia sudah tahu kematian akan datang, tetapi dia masih banyak tertawa-tawa dan lalai daripada Allah. Yang kedua, kata Utsman bin Affan, saya heran melihat manusia yang dia sudah mengetahui bahwa dunia ini akan binasa dan hancur, tetapi dia masih setengah mati kejar-kejar dunia. Yang ketiga, kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, saya heran melihat manusia bahwa dia sudah tahu takdir Allah telah berketentuan terhadap seluruh makhluk, tetapi dia masih menyesali setiap kejadian yang terjadi. Kemudian selanjutnya Utsman bin Affan mengatakan, saya lebih heran melihat manusia yang sudah tahu bahwa akan ada hisab nanti di hari akhirat, tetapi dia masih saja sibuk masih mengumpulkan harta dan kekayaan. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, saya heran kepada manusia yang dia sudah tahu bahwa akan ada neraka, tetapi masih banyak berbuat maksiat dan dosa. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, saya heran melihat manusia yang dia kenal adanya zat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia masih menyebut-nyebut selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, saya heran melihat manusia, dia tahu akan ada surga dengan penuh kenikmatan dan fasilitas yang ada di dalamnya, tetapi dia masih saja sibuk dengan urusan dunianya. Terus beliau lagi mengatakan, saya heran manusia tahu bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia, tapi masih saja mau mengikutinya. Ibu bapak hadirin yang saya muliakan, kita akan lihat dan akan membahas satu persatu daripada konsep dan penafsiran yang disampaikan oleh Utsman radhiyallahu an ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa kematian sudah ditahu, tapi manusia masih banyak tertawa. Ada tertawa yang dibolehkan Nabi, tapi ada juga tertawa yang justru dibenci oleh Allah, yang dapat menghilangkan ingatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kematian pertama yang disampaikan oleh beliau? Karena memang Nabi sering ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, magajero yesengnya amati ngengi, apakah itu memang sudah menjadi ketentuan Allah? Makanya di dalam beberapa keterangan hadis Bapak Ibu sekalian, di paji pungal iru pungal atala di pana berungangi nyawa tata si di taurelena bebuan endota pura ripat tentu memeni pura ripan nesa memeni, maka di ikusiku mitur muan rena mati, ikusiku mituwi oi muinu namu mati, ikusikimi jokajimu, ikusikimi cawamu, ikusikimi waramparamu. Jadi Allah itu sudah gariskan 500 tahun, bahkan ada riwayat mengatakan 5000 tahun sebelum manusia dilahirkan dari perut ibunya. Puri panasa, makanya biasa pangketome mate magalak manre. Magi na sabak yuru tu di panaganda litere anrewet tamar lena watanna na narapia jalanna mesti na paganda yolo pungatala na pamate. Itu proses saja. Angka to me mati magala minum si minum-minumna. Namo anu haran nenu manato. Magi na sabay yuru tede panagana litere wayeta merana watanna na narapia jalanna mesti na pagana yolo pungatan apa mati. Hingga air sudah tidak bisa lagi masuk melalui mulut, terpaksa maka dia dotoroi impusi. Ya ku impus itu papa tamawatu cairan. Jadi impuls itu bukan untuk menangguhkan kematian seseorang, justru untuk mencukupkan air yang Allah sudah tentukan di dalam perutnya. Jadi itu proses saja. Itulah ketentuan dan rahasia di balik rahasia perjalanan manusia. Makanya Nabi katakan, kafa bil mauti wa'idha, mamadaini makdiya tu amat yang ingin mencaji papa ngajak lori di mana. Na tafsir yang regurut atau pandrite makade agar una tampu hakikin dan kena pasu ada nabita. Ternyata yero elok na nabita pa ibu, maka di kung ketomate mesti tuli palisi realita, maka di mati kasih bali bolaku, mati si jikku, mati si kampokku, mati si bawakku, magato piru ya nagiliraku tosi.
iro ilo na nabita tapi aja mo to makuke pa may palisiren na kong katumate neng kalinga lagi kong katumate na liwa tau na aga minapau makadu mati bali bolai iya gan si matu na runturo unru tau na seolah-olah tidak ada kesiapan untuk menerima yang namanya kematian. Tetapi di sisi orang beriman justru kematian bukanlah musibah dan bencana baginya, tetapi kematian di sisi orang beriman kata Nabi justru menjadi rahmat dan kasih sayang serta hari raya dan kebahagiaan baginya. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Nasabah iru napahangi maka di ketika mati datang menjemput, saatnya dia bertemu dengan yang disebut-sebutnya selama ini. Makanya tadi kita sudah sebut-sebut namanya 99 namanya sudah disebut. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kematian datang, saatnya bertemu dengan yang kita sebut-sebut namanya siang dan malam. Kita rindu-rindukan bertemu dengannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Iya natu makanya Nabi ta de yulis runtuk tunggu pungatan aku de patu mati. Maka itu tunggu terlino tanya apa tuh tunggu tapi iya peniasa tuh tunggu aku pura mati. Nah, yang kedua di sisi orang beriman itu kematian menjadi hari raya dan kebahagiaan baginya karena saatnya akan dibalas seluruh amal perbuatan kebaikannya waktu hidup di dunia. Makanya Pak makanya Nabi ta iya lino wanua kareso ya po akhir asli karisu mani jadi agi puriak karisu ini itu natu matu tanya menyemengir serundin nempung Allah Ta'ala. Makanya saatnya Bapak Ibu sekalian kita banyak jangan lagi membuang sia-sia waktu kita terbuang begitu saja hanya karena persoalan-persoalan yang justru akan datang merugikan dan mencelakakan kita. Tapi isilah kehidupan kita ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neng kelingnya mati menjadi sebuah apa ya momo, menjadi sebuah ketakutan yang berlebihan ya, seolah-olah jadi gagak kesiapan tak miki mati ya pada sedih nak kuiru amati ngengi tahu mi punna ya bali bolata mi punni sengi amati angang si jita mi punna si kampota mi si bawata hi keliru kipa isengi amati ang ini mana punna ini mana patim safari berjamaah ini mana pun isengi amati angang. Nah yeseng amat yang pak tanya makadis itu tomate to malasai tania dena makadi itu tomatewe to madodongi tomatoy de iseng itu tomatewe itu tuoi ini itu mesti sadia kimate nakotia kimate aja tetua ini rubah rumusna on kaki makan wah magala mau pa ya kalau lo mau pak sehat mau pak aja dia nama aku tiseng mati yang apa pak biasa to madodongi ta aja na to magalai laba to malasai ta aja na to sehai laba jadi tidak memandang sekalian. Makanya kematian ini milik kita semua, makanya selalu ada persiapan. Tapi dia apa itu ya pak seolah-olah tidak ada kesiapan ya aku tanaiki bapak ibu yuni maka dimagi saya dia nggak mati ai maka dagi kapang aja pak jolo kasih ustaz bali bola aku nak kasih jolo tanpa bali bola jadi korban dia apa tuh namilo bali bola. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya ini konsep pertama, penafsiran pertama yang disampaikan oleh Utsman radhiyallahu anhu untuk menjadikan perenungan terhadap kita bahwa perjalanan kehidupan kita di dunia ini menjadi suatu sejarah bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan lagi makanya bita al mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Nah itu amat yang menjadi babang pintu, setiap orang pasti akan memasukinya. Para tomatu ini aku pada lisuni ribolata insyaallah ya kotamani mesti melalui pintu pak ya kong kato tama ribolana melalui jendela ya ku tanangi maka disehat kematian posisi dan kedudukannya. Nah sekarang muncul pertanyaan kemudian magi paling nonton mito mau pemati nah ipahana maka dia mesti mati ki mau kemana pun saja kita pergi biar itu makin bita uzkuru hadhihi maladat pamegai maringereng sanga matian itu pesannya Nabi magi paling nonton mito mau panipahana. Ternyata Bapak Ibu sekalian tahu na rupa tawir itu junna amat tinggi alena moto pungatala power na akurangi aga na po pungatala makili pungatala
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Maka dia berkata, Muhammad, pedangi umat. Qul, menurut para ahli tafsir, para ahli mufassirin, itu dalam menafsirkan ayat, Pak, ieu rupung Allah Ta'ala nak kenapa mulai ayat-ayat nasi bawai ada qul, itu digaga bati-batian, artinya tidak bisa ditawar-tawar, mesti seperti itu. Sama kalau Allah katakan qul huwallahu ahad, akadaku Muhammad, nah iya pun Allah Ta'ala siddi mi bawah, tidak boleh dua, apalagi tiga, siddi mi. Dan jangan yakini yang lain. Yang lainnya saja tidak boleh diyakini, yang bisa menandingi Allah. Misalnya kalau kita yakin bahwa ada, tidak bisa. Apalagi kalau kita yakin bahwa ada sesuatu kekuatan di pohon itu. Engkau mak yuruan di mapalasa, di mapajak deh, di pak. Karena Allah sudah sampaikan seperti itu. Akan aku Muhammad ini pengatara sidi di bawah. Kul huwallahu ahad. Nah, ayat ini dimulai dengan kata-kata kul. Innal mauta majappu amatinge alladhi tafiruna minhu ne taulak da jitu makmu Muhammad. Jadi ni selat da pengatara apa maka diminta ke kematian. Namo tu tasubbu. Namo di tapawi. Ini semua tu pengatara. Coba kali unru tau nai rupa teri tujuna matinge tu digage waram para naming kalinga tu mate mi tau. Tu megay waram para naming kalinga tu mate pak lebih bitau na. Tu digagay pangka jabatan naming kalinga tu mate mi tau. Tu matanre pangka jabatan naming kalinga tu mate liwa bitau na. Tapi makin pengataan namu tu mi tau Muhammad. Namu tu dia namelo Muhammad. Fa innahu mulakikum. Kata para ahli mufassir, kenapa Allah menggunakan kata-kata fa innahu? Itu kata penekanan. Betuan na ada na tampu ya hakikina ya rohayai maka dari tujunna amat tengangi alena sapaki tania idi sapai jadi nak alena sapaki pa ibu mesti naruntuki apa coba na idi suruh sapai saya matiang dia nagato mi malesara dia lagi ni sapa nang kipole. Di ayat lain Allah lebih jelas lagi memberikan penjelasan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kiki kumunro dimanapun kamu berada, apakah kamu di Amparita, apakah kamu di Jakarta, di Jepang, di Amerika, di ujung dunia sekalipun, apa kamu di darat, di laut, di gunung, di udara, bahkan di angkasa luas sekalipun kata maut na lelu kuesengi amat yang ternyata apa itu matanya malalu memang tuh. Jadi jangan heran biasa ke tolori pasai si lalu namu letu pasai tak pamati magi ilalu memang tuh idapi pak. Aku pasai runtuh. Tapi aja mau sama saya di papa saya ya aku depat tuh ajalah tadi topa tuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambungan ayat ini Allah katakan walau kuntum fi buruji musyayyadah, sekalipun kamu masuk dalam tempat yang paling kokoh barana dega tu mulai runtuh rogai dega mulai tidak ada yang bisa menjangkau itu tempat, kamu bersembunyi di dalamnya kata Allah ai tatakina runtuh. Dan ini terbukti, saya biasa sampaikan ini riwayat ngangimat cerita si bawa sahabatna tiba-tiba engkel lalu malakul maut, tapi dia rubah bentuknya seperti manusia biasa seperti kita. Tapi Nabi Sulaiman paham maka dia malaikat ini. Maka dia tanya, wahai malaikat mau kemana? Maka dia malaikat engkau jena senyawa melolo alai pajama-jama nami apa? Jadi ia rona jama. Ia Nabi Sulaiman penasaran juga. Jadi makutane maka deh tanya tuh kan senyawa aku tuh. Jadi mutu Nabi Sulaiman apa ibu minta tahu tuh apalagi ini. Dia apa ada Nabi Ibrahim yaitu si Nabi Ibrahim watuna yutusul malakul maut lo male nyawa nama nyawamu sekarang aga papi balinda Nabi Ibrahim maka dei apakah Allah tega mau mengambil nyawa kekasihnya betuan anak dia panamilo natulah halus umi
tapi napahangi malakul maut. Jadi mendra lisu melapor ke Allah Ta'ala, maka dia pun pada jiwita nak kudi pada nikmati Nabi Ibrahim bela. Maka dia pun kata aja napau. Maka dia apakah Allah tega mau mengambil nyawa kekasihnya? Tapa mati pun kata maka dia lisu ke podangi. Maka dia apakah dia tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Kanjak pagabalin nampak nak ngakui cerita. Dia naga beti-betian. Nah iya naruna sapa teh maka dia timelo titurun tutui ripojita. Nah sosu tuli tepu-tepu asana. Setiap malam pertama tim safari berjamaah tuli tepu-tepu ya Romo. Nah tumelo nasiruntu. Maka apalagi kebahagiaan yang kita tunggu dan kebahagiaan telah menanti untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu Pak, jangan takut. Jangan bersedih. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka dia pun sungguh mereka yang telah mengatakan dirinya Tuhan adalah Allah saya. Tuhan Rabb, Tuhan saya adalah Allah. Thumma istaqamu, yakin kepada Allah dan kemudian dia istiqamah. Jadi iseng istiqomah Pak ripan nenungangi namo to cedek amalata baratna tapi engka ibadata engka amalata ipan nenungan justru itu lebih Allah senangi daripada banyak tapi dia nama nenungan menenung kilau ikut tim safari berjamaah itu jauh Allah lebih muliakan daripada ada orang sholat tahajud tetapi kadang sholat tahajud contoh yang paling mudah setiap pagi tapi iripan nenungi jauh lebih Allah muliakan, jauh lebih Allah senang melihat itu daripada kita melakukan amalan yang banyak sekali banyak tapi sekali tidak ada. Ini istiqamah itu yang paling penting. Namun itu yang Allah pandang. Summa istaqamu, baru Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikat dan malaikat itu akan menghibur orang beriman itu. Apa hiburannya Pak malaikat? Allah takhafu, ajak memitau. Makanya orang beriman itu Pak tidak takut sama siapa saja. Sama siapa saja kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja lebih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kata Allah. Mario merenung karena surga telah menanti kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka orang beriman itu ketika besok insyaallah baja sangari nakomate kipa. Tidak lama lagi kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok atau lusa kita meninggal, sebentar lagi kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang selama ini kita cuma dengar cerita-cerita riwayat perjuangannya. Kita akan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, kita akan bertemu dengan Umar, kita akan bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, kita akan bertemu dengan Utsman bin Affan, dan yang paling mulia ketika penduduk surga memasuki surga-surga dan istana-istana emas mereka, kata Rasulullah, tiba-tiba ada pengumuman Pak. Sama kalau mungkin di tempat kita atau di kampung kita tiba-tiba engkau pengumuman. Apa pengumuman itu? Malaikat Jibril langsung berbicara. Dia bilang, sebentar lagi wahai seluruh penduduk surga, akan datang suatu saat di mana seluruh penduduk surga akan dikumpulkan di suatu tempat dan akan menyaksikan mukanya Allah secara langsung. Dan disitulah dipertemukan seluruh ahli-ahli surga dan penduduk surga, dan disitulah Allah akan menampakkan wajahnya yang asli. Inilah kemuliaan dan kebahagiaan yang tidak ada lagi tandingannya di atas Bapak sekalian. Dan di surga nanti Pak, dalam beberapa riwayat juga diceritakan bahwa akan ada acara pesta pernikahan. Ada acara pesta pernikahan Pak. Siapa itu? Pernikahannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Asiyah, mantan istrinya Fir'aun laknatullah alaih. Kenapa bisa? Di tengah-tengah kehancuran dan kemaksiatan, ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk dakwah kepada Fir'aun, mengajak kepada Allah, nasabat taliwa-liwa ni Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan, tiba-tiba istrinya beriman. Istrinya Fir'aun yang kena hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan permintaannya Asiyah, dia mengatakan, ya Allah,
saya berniat dan berdoa kepadamu, nikahkan saya dengan Nabi akhir zaman, Nabi penutup seluruh rasul, dan saya bernikah nanti di dalam surgamu. Dan itu Allah kabulkan, hadirin. Makanya nanti ada pernikahan, Pak. Makanya ada 3 perempuan yang paling utama disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersama dengan Aisyah istrinya. Pak, itu Aisyah, Pak, bene kedua Nabi setelah Khadijah, dan paling muda istri Rasulullah. Khadijah kan 40 tahun dinikahi, dan setelah meninggal makri Nabi tadi nagaga makunrai paling masengareng saliwanna Khadijah. Sampai-sampai Pak si bawa ni Aisyah benena Nabita engkasi di makunre kebetulan lalu lolona Nabita persis pada model na Khadijah na iro tumita ni matena Khadijah tapa mati Nabita wakidewi kasih ungereng Khadijah pada model jokani rumah kunri. Wih, namanya perempuan, Pak, muncul rasa kecemburuan. Tapa cemburu Aisyah makri maga mana je iro to dina gaga tulingeran ang kamu kais dapetmu. Jadi Aisyah juga manusia biasa. Ketika dia menyebut istrinya Rasulullah yang sudah meninggal, maka di Nabita tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di sisi saya. Seorang perempuan manapun, walaupun ada tapi iawana maninaseng. Begitu mulianya Khadijah, maka Nabi mengatakan telu makunrai yang paling mulia dalam pandangan saya, kata Rasulullah. Yang pertama Khadijah radhiyallahu anha, kemudian yang kedua Fatimah anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketiga adalah Asia istri Fir'aun laknatullah alaih. Subhanallah sekalian. Maka nanti di surga itu, Pak, akan ada pernikahan, dan diundang, akan ada undangan bagi seluruh penduduk surga. Tapi undangannya, Pak, berbeda-beda. Ada undangan kelas ekonomi, maka dia kugengkai gubernur atau datang Pak SBY toh presiden. Undangannya berbeda-beda tuh. Ada kelas VIP. Tu dah marioloi iro kadera empu inonroi mapecak-pecak dan tidak ada hambatan, dijemput. Ada juga munri-munrina cedek kelas, munrina ekonomi, munrina teras namanya nonroi kasih. Tapi yang kasih di kalau lo maka demo teras na surga ustaz, yang penting surga kasih onroi daripada kelas VIP tapi neraka. Betul juga. Jadi akan ada undangan, Pak, dan orang yang mendapatkan undangan untuk menghadiri pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan di atas derajatnya dari mereka yang lain. Ternyata ada juga yang tidak ada undangannya. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat undangan nanti di surga. Undang ketika saat-saat detik-detik bertemunya kita, diperlihatkannya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asli. Kalau orang di dunia, Pak, kenikmatan yang bisa dia dapat dikatakan 100 kenikmatan yang Allah ciptakan. Sidimi bawa napa no rilino ya naru yang mana menengi ya tu naru napinya mengi olok kolok itu juga dinikmati oleh orang-orang kafir, itu juga dinikmati oleh orang beriman. Nah iru lagi nah liwatnya menah. Makanya kapasitas kemampuan tubuh kita untuk menerima kenikmatan memang disesuaikan oleh Allah seperti sekarang, Pak. Makanya ulama mengatakan imatu watakaleta akan diganti dengan kapasitas kemampuan untuk menerima kenikmatan yang bukan lagi 1 tapi 99 di surga. Makanya kalau ia motoi ia ku makari andre guruta ia ku ia motoi watakaleta ipake matu tamar di surga deno le tarime papinya mengi. Nah sahabat ini cuma kapasitas kemampuan 1 kenikmatan, tapi yang akan digantikan nanti oleh Allah kenikmatan 99 di surga. Jadi disesuaikan dengan kapasitas kemampuan untuk menerima kenikmatan. Apa ia kui pakai napai rita surga mak betul ni mata kalewe tanya nataro agak sendaro susah perik neknya nataro nyaman. Apa riwayat, Pak, menceritakan iro penghuni surga napa je naita pintu na surga na pingsan ni 40 tahun na pingsan bukan nasabak majai na setting, justru nyaman na rupa pindah dinah. Pak, sampai ada penduduk surga, Pak, diceritakan dalam beberapa keterangan hadis itu, begitu masuk di dalam surga tak pelengui karena licinnya itu surga jatuh. Iya rumah buana dia nama pedi, justru liwanya menanas nasati. Jadi na ulangi lagi. Na bos ya lena. Wih liwasinya mana?
40 tahunan macule makoro pura si mabuang tetos maka di malaikat agak itu mu buat tu ko maka di liwat je nyaman naik maka di malaikat tanya bawa wajib acule aku iri suruga mako itu tanya mako tu tamano jolo tamano mitai jadi begitu napai mabuan na tu lalu suruh na liwat ni nyaman na dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran Pak, dan ini bukan cerita dongeng. Kalau orang tidak percaya ini Pak, dipertanyakan imannya. Ya kok kata makan itu karena dia tidak yakin dengan keterangan-keterangan Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tuntaskan tadi ini hadirin, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan. Jadi orang nangi ipateruro sahabat Nabi Sulaiman berlalulah itu malakul maut. Nah sahabat maka ditanya tuh nasa nyawaku joka nih. Nah tiba-tiba Iro nangis sahabat Nabi Sulaiman penasaran toi. Akhirnya dia juga bertanya, Nabi Sulaiman siapa tadi itu kau tanya? Maka Nabi Sulaiman magi maka dah oi napaku je minta tahu pada nasa rumah kalian ada tapana. Napaku minta maka Nabi tanya namanya tahu. Agak balik maka dia itu malaikat. Apa mula? Maka dia malaikat agak maku tanah sih. Maka Nabi Sulaiman iya naro malaikat pasarangi bini nanti nalakinna. Iya naro malaikat pasarangi itu anak na tomotuanna. Iya naro malaikat pasarangi itu na bulana otona warampa. Maka dia bahaya na palik kumaku itu nasi bahaya na. Maka dia magi na bahaya. Maka dia persoalan na sesipulan na kok kenang iya terus nih titai. Wah iya jeru palik masalah apa? Jadi akhirnya Pak maka dia kau makin udah sahabat wahai Nabi Sulaiman, datangkan saya satu kendaraan yang bisa menerbangkan saya dari tempat ini sehingga saya tidak didapat oleh malaikat itu. Betul dia mau hindari itu Pak, tapi matiliti Nabi Sulaiman kada deh namo jelo tu kocapan nalino naruntu ko tu. Tapi karena Allah mau perlihatkan tanda kekuasaannya Pak, melu pungatala paitangi tanda kuasanganna. Itu kalau kita buka Al-Quran, ternyata mukjizat atau kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman Pak itu luar biasa. Noleh perintah mana yang agak itu Nabi Sulaiman, bisa dia perintah jin, olok-olok, bahkan angin na perintah. Ya na podang angin malik Nabi Sulaiman. Maka dia angin. Engkau jenazah sahabatku himi tolak dak ko matiangan. Luturangi. Maka atas izin dan kehendak Allah lutulah potawi baik lutu sampai melewati beberapa negara, lautan, benua. Akhirnya tibalah dia di suatu tempat yang sekarang namanya India. Letu kok India Pak? Nah dia pakai kapal lutu Belanda ya. Tapi apa yang terjadi hadirin? Begitu sampai di tanah India, subhanallah, engkami malakul maut matajang. Kami mani mata aja Pak maka dewe malaikat mau terima kasih Pak onang ya Pak itu nasu taja tajaki apa maka dewe itu pungata lari lalengi lahumal pus maka dewe alai nyawana itu sahabat Nabi Sulaiman ke tanah India. Itu Allah sudah tentukan Pak sebelum dia dilahirkan dari perut ibunya. Ini membuktikan bahwa irisnya mati angana sapa ilalenna tidak ada jalan dan tidak bisa dimaju mundur. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nak narapi nak jalan nasi dia tahu dia nak dilipa maju tu dia mundur. Dia nak kada we aja pakai si telepon dia pagaga anak. Ini panama bini dia panama lakai makanya yeru kalau dia panama bini mak bini ni sija. Engkagani puli malakul maut. Nah, ya, bakotor makun rai. Jadi kung kana aja na terhalangi maka dari masalah minre na biasa tu Pak Ibu tahu deh na jahaji kasih na pabuting anak na gara-gara doi minre na. Oh iya aja. Ya kung kana kalau lo gana darah na dina jahaji buti gara-gara tu motor na tahangin na sama dina ma gara-gara iru doi minre na doi balancana. Tomoto nama tu tanggung mana ngiru dosa-dosa na kong kana tomoto na tanggungi Pak. Jadi jangan Islam memudahkan. Jadi ya kong kana ja dili pajokai aja namugo otoy. Tayo sa ngimatu masinana.
Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Nah, jadi saya mungkin nanti di lain waktu dan kesempatan saya akan jelaskan lagi yang lain, tapi kita bahas saja ini untuk bisa memaknai dan memahami bahwa sebenarnya inilah yang dimaksud di dalam perjalanan kehidupan kita, untuk bisa yakin bahwa segala sesuatu Allah sudah tentukan dan kita tinggal menjalani skenario perjalanan cerita dari apa yang Allah sudah tentukan. Saya kira ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kan masih ada beberapa penyampaian sesudahnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kembali kepada tim Safari Berjamaah ya, karena agak lama meta ini diterseruntuk sih. Jadi memang sebuah silaturahmi yang sangat dimuliakan. Semua yang benar datangnya dari Allah dan salahnya dari diri pribadi pembicara. Olehnya itu saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.